Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-11, yaitu panggilan ruh ketika keluar dari jasad, yang pada saat itu kita belum selesai pembahasannya, kita lanjutkan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelumnya telah sampai pada ketika mayat atau mayit dia berteriak untuk melihat keluarganya yang masih hidup, karena itu adalah kesempatan terakhir dia untuk melihat keluarganya. Selanjutnya faida hummila alal jinazati, ketika dibawa di atas keranda. Jadi kalau dibaca jinazah itu artinya keranda. Wa khutwan biha salasu khutwatin, dan ketika pembawa keranda itu telah melangkah 3 langkah, yunadi, kemudian ruh itu kembali memanggil atau berteriak, bisautin, dengan suara, yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalaini, yang bisa mendengar terhadap suara itu segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Wa taqulur ruhu, kemudian ruh itu berkata, ya ahibbai wa ya ikhwani, wahai penggemar-penggemarku, wahai saudara-saudaraku, wa ya auladi, dan wahai anak-anakku, la taghurrannakumud dunya kama gharrani, aku berpesan kepada kalian, janganlah kalian tertipu oleh kenikmatan dunia sebagaimana aku yang telah tertipu oleh kenikmatan dunia itu. Wala yal'abanna bikumuz zamana kama la'iba bi, dan jangan kalian bermain-main dengan waktu sebagaimana telah mempermainkan terhadapku waktu itu. Maksudnya hidup ini, dunia ini hanya tipuan saja. Innal hayatad dunya lahwun wa la'ib, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanya senda gurau saja. Wa tabiru bi, dan ambillah oleh kalian gambaran bi terhadapku ini, kata ruh tadi, kata jasad tadi, fa inni khalaqtu ma jama'tu liwarasati, karena sesungguhnya aku ini telah meninggalkan terhadap apa-apa yang telah aku kumpulkan untuk ahli warisku. Walam yahmilu min khotoyati, sedangkan mereka semua ahli warisku itu tidak menanggung terhadap dosa-dosaku. Artinya yang maksud di sini adalah ketika kita hidup di dunia, kadang kita apapun kita lakukan untuk menumpuk-numpuk harta dan sebagainya. Ketika itu dari jalan yang benar, itu alhamdulillah kita wariskan kepada ahli waris kita. Tetapi ketika itu dari jalan yang tidak benar, kita yang mengumpulkan itu
pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak benar itu. Sementara nanti ketika kita meninggal, yang menikmati adalah ahli waris kita. Yang menanggung dosanya dari harta yang kita kumpulkan itu kita, tapi yang menikmati ahli waris, artinya orang lain. Karena tidak mungkin harta yang kita kumpulkan dengan cara tidak benar itu, kemudian yang menanggung dosanya adalah ahli warisnya, tidak. Tetapi kita sendiri yang menanggungnya. Ini kita yang disiksa, ahli waris atau orang lain yang menikmati. Maksudnya seperti itu. Wa 'alad dunya yuhasibni Allah Ta'ala. Dan atas dunia yang aku kumpulkan itu menghisab kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, kita yang diminta pertanggungjawaban. Wa antum tastamti'una biha, sedangkan kalian semua ahli waris yang masih hidup itu yang menikmati terhadap dunia ini. Tsumma la tad'una li, dan kemudian mereka tidak mau mendoakan li kepadaku. Hartaku diambil, dinikmati, tapi giliran doakan aku tak mau. Wa idza shallu 'alal jinazati, ketika orang-orang mensolatkan di atas keranda, wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi, dan kemudian kembali sebagian dari keluarga dan sahabat-sahabatnya minal musalla, dari tempat disolatkannya itu, yaqulu, kemudian ruh itu berteriak kembali berkata, billahi, demi Allah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inni kuntu a'lamu, sekarang ini aku, sesungguhnya aku ini, a'lamu itu tahu, annal mayyita, sesungguhnya mayat itu, yunsa fil ahya'i, itu akan dilupakan oleh orang-orang yang hidup. Karena orang nih Pak, kalau udah meninggal, ya mungkin sedih kalau hari pertama meninggal, hari kedua masih sedih, seminggu masih sedih, sebulan sudah mulai berkurang, setahun sudah mulai dilupakan, apalagi lebih dari setahun. Berapa banyak keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang awalnya begitu kita cintai, tapi hari ini setelah bertahun-tahun kemudian dilupakan kembali oleh kita semua. Gitu maksudnya. Walakin, dan akan tetapi meskipun demikian, kata rawi itu, la tansawni bihadihi sur'ati, janganlah kalian cepat-cepat melupakan aku. Meskipun pada akhirnya aku akan dilupakan, ya tapi jangan cepat-cepatlah melupakan. Itu permintaannya. Qabla an tadfanuni hatta tanduru ila makani, sebelum aku dikuburkan, maka lihatlah oleh kalian ila makani, ke tempatku ini. Maksudnya mana? Ke kuburannya. Wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inni kuntu a'lamu, dan sesungguhnya aku ini tahu, anna wajhal mayyiti abradu minaz zamhariri, sesungguhnya wajahnya mayat itu lebih dingin daripada sutra. Maksudnya orang meninggal ini pucat pasi, Pak. Tidak seperti kita yang hidup ini. Fi qulubil ihya'i, di hati orang-orang yang hidup. Walakin, akan tetapi, la tarji'u bihadihi sur'ati, janganlah kalian cepat kembali. Jangan cepat-cepat kembali dari kuburan ini. Jadi maksudnya, kalau kita punya keluarga meninggal, udah dimakamkan, udah dikubur, janganlah kalau yang keluarganya itu langsung ikut cepat balik gak ke rumah. Duduklah dulu di situ. Entah baca apa dulu. Itu akhlaknya maksudnya. Akhlaknya keluarga ketika ada keluarganya yang meninggal. Faida wada'u inda qabrihi, ketika telah diletakkan di dekat kuburnya, yaqulu, kemudian mayat itu juga berkata, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jamaahku, wa ya ikhwani, dan wahai saudaraku, ad'ukum,
Aku selalu mendoakan kalian, wala tad'unani, dan akan tetapi kalian tidak mau mendoakan aku. Fa idza wada'u fi lahdihi, ketika telah diletakkan di liang lahatnya, yaqulu, berkata kembali ruh tadi, jasad tadi, billahi, demi Allah, ya warisi, wahai ahli-ahli warisku, ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Tidak ada dari apa yang aku kumpulkan dari harta yang banyak itu, illa taraktuhu, kecuali aku telah meninggalkannya untuk kalian. Fatudzakiruni, oleh karena itu ingat-ingatlah kalian semua nih kepadaku. Aku dah ninggalkan harta banyak ke kalian, paling tidak imbal baliknya adalah kalian ingatlah kepadaku. Itu kata ruh tadi. Dengan cara apa? Bikasrati khairikum, dengan memperbanyak kebaikan kalian. Wa qad 'allamtumul Qur'ana wal adaba fala tansawni min du'aikum. Aku telah mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an, mengajarkan tata krama. Maksudnya kalau ini yang punya santri, punya murid, ada santri diajar ngaji, diajar ilmu segala macam ini itu, jadi maksudnya udah kuajar kalian. Nah, tolong doakan aku. Wala tansawni, jangan lupakan oleh kalian semua aku ini, min du'aikum, dari doa-doa kalian. Jadi ini yang diminta oleh orang yang telah meninggal dunia, Pak. Wa ala hadza, dan atas hadis ini, hikayatun, ada satu kisah. Asy-Syaikh al-Imam Abi Qulabah radhiyallahu anhu, wa hiya ma ruwiya annahu ra'a fil manam. Jadi Ibnu Qulabah ini pernah bermimpi kanal kubur qad insyaqqat wa amwatuha qad kharaju minha. Dia pernah bermimpi ada satu komplek kuburan itu terbuka semua kuburannya. Dalam mimpinya ini, Pak, terbuka semua kuburannya, dan mayat-mayat dari dalam kuburan itu keluar. Setelah keluar, waqa'adu ala safiril kubur, kemudian mayat-mayat yang keluar ini duduk di samping kuburan. Ini keluar ke atas, di samping lubang kuburan ini duduk semua. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum, dan ada, dilihat oleh Abi Qulabah ini, dari setiap orang-orang, dari setiap mayat-mayat yang keluar ini, tabakun min nurin, itu ada cahaya sebesar talam, cahaya sebesar talam. Wa ra'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim lam yara baina yadayhi syai'an min nurin. Tetapi ada satu mayat yang keluar itu, yang di komplek itu, yang lain itu ada cahaya sebesar talam semua. Ada satu laki-laki dari mayat itu yang sama sekali tidak ada cahaya apapun. Yang satu itu. Pasal itu kemudian Abu Qulabah ini bertanya kepada satu mayat yang tidak punya sinar ini, Pak. Fakultu mali la ara baina yadayka nuran. Kenapa ya aku ini tak melihat di antara kamu ini cahaya, sedangkan yang lain ini bercahaya semua, sedangkan kamu ini enggak. Faqala al-mayyitu, kemudian mayat itu berkata, inna lihaula'i auladan wa asdiqaan yahduna ilaihim khairan wa yastasaddaquna li ajlihim. Sesungguhnya ini tetangga-tetanggaku ini di komplekku ini, kenapa mereka ini di kuburannya itu ada cahaya sebesar talam itu semuanya? Dia ini punya anak-anak, punya sahabat-sahabat yang soleh, yang di dunia ini keluarganya ini, anak-anaknya ini yahduna ilaihim khairan,
menghadiahkan kepada mereka itu khairan dengan kebaikan, dihadiah kebaikan. Wa yatasaddaquna li ajlihim, dan ketika mereka bersedekah itu dihadiahkan kepada keluarganya yang meninggal itu. Makanya mereka ini menjadi cahaya di dalam kuburan itu. Nah, ini termasuk dalil bahwa kita itu boleh mensedekahkan itu, dihadiahkan sedekahnya itu untuk keluarga kita yang meninggal. Sampai itu, Pak. Termasuk ini dalilnya, diantaranya. Boleh kita sedekahkan. Nih, ada kelebihan rezeki, saya punya uang 50.000. Masukkan kotak amal masjid, saya niat ini untuk almarhum ibu saya. Sampai itu, Pak. Ini dalilnya. Jadi pemuda yang kegelapan tadi ini bercerita, oh iya dia ini punya keluarga, punya anak yang soleh, yang suka menghadiahkan kebaikan-kebaikannya untuk orang tuanya itu. Sementara aku ndak, gitu Pak maksudnya. Wa hadan nuru mimma yahduna ilaihim. Dan cahaya ini dari apa-apa yang mereka hadiahkan kepada mereka itu. Wa kana li ibnun ghairu solihin. Sedangkan aku ini punya anak yang masya Allah yang tidak soleh, degil. Anakku tidak soleh. Wala yad'u li wala yatasaddaqu li ajli walihada la nurun li. Dia tak pernah menghadiahkan sedekah untuk aku, tak pernah juga bersedekah untuk aku, mendoakan aku juga tidak pernah. Makanya gelap kuburanku ini, tidak ada cahayanya. Nah, setelah itu kemudian wa ana hujlun baina jirani. Aku ini sebenarnya malu ke tetangga-tetanggaku nih. Ya, komplek pekuburan ini, Pak. Maksudnya bukan tetangga kita di dunia. Malu aku seorang mah yang kegelapan, yang lain semuanya terang. Falamma intabaha Abu Qalabah da'a ibnahu wa akhbarahu. Ketika terbangun Abu Qalabah ini kemudian dia mendatangi, menyambangi anaknya tadi, anaknya almarhum yang bercerita dalam mimpi tadi, wa akhbarahu, dan mengabarkan keadaan orang tuanya di dalam kubur seperti apa. Karena dikasih tahu oleh Abu Qalabah ini, bima ra'a faqala al-ibnu, kemudian sang anak kemudian tersadar dan berkata sang anaknya, ana tubtu ala yadika, aku mulai sekarang bertobat atas persaksianmu wahai Abu Qalabah, aku mau bertobat mulai sekarang. Fala a'udu ila ma kuntu alaih abadan, aku tidak akan pernah melakukan lagi terhadap segala perbuatan-perbuatan dosa yang aku lakukan selama ini selamanya. Ada lagi, aku akan kuulangi lagi. Kalau memang seperti itu kejadiannya katanya. Fastaghala bit-ta'ati wa du'ai, kemudian anaknya almarhum tadi itu menyibukkan diri dengan berbuat ketaatan dan berdoa, wa tasaddaqa an abihi, dan dia bersedekah li ajlihi untuk ayahnya. Falamma madha alaihi zamanun, dan ketika di lain hari, di lain waktu, ra'a Abu Qalabah marratan ukhra, bermimpi lagi Abu Qalabah ini kedua kalinya, fi manamihi, di dalam tidurnya, tilkal maqbarah ala haliha, tentang keadaan kuburan yang telah dimimpikan oleh Abu Qalabah ini sebelumnya. Wa ra'a nuran baina yaday dzalikar rajulu adwa'u minasyamsi aktsaru min nuri ashabihi. Ternyata pada mimpi pertama mayat tadi itu, yang satu itu yang kegelapan, ketika mimpi kembali Abu Qalabah ini justru lampunya itu lebih terang daripada matahari dan lebih banyak daripada penduduk-penduduk di kuburan itu. Lampunya paling terang lah. Sejak kapan? Sejak anaknya mulai tersadar meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mendoakan orang tuanya. Jadi seberapa banyak doa kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia,
maka itu pengaruh terhadap almarhum itu semakin besar. Begitu juga sebaliknya, Pak. Ketika di dunia anaknya melakukan perbuatan dosa, maka orang tua akan mendapatkannya juga, kecuali ketika masih hidup di dunia orang tua itu telah mendidik anaknya dengan baik, dididik tentang agama dan sebagainya. Jadi sudah lepas tanggung jawab orang tua. Tapi ketika orang tua yang masih hidup di dunianya, anaknya dibiarkan tidak dididik tentang agama, kemudian dia menjadi orang jahat, maka apa yang dilakukan anaknya, orang tuanya juga akan ikut panen nanti di akhirat, dari alam kubur sampai ke akhiratnya nanti. Jadi ini adalah dalil bahwasanya kita bersedekah, mendoakan orang di dalam kubur itu akan sampai kepada mereka. Faqala li ya Aba Qalabah, di dalam mimpi ini, wahai Aba Qalabah, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Faqad najautu min hujlatil jirani, sesungguhnya aku ini telah hilang rasa maluku dari tetangga-tetanggaku, karena dia udah paling bersinar kuburannya. Wabil khabari, di dalam sebuah hadis pula dijelaskan, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, dakhala ala rajulin bil Iskandariyati, pernah datang kepada seorang laki-laki di negara Iskandaria. Faqala man anta, kemudian pemuda itu bertanya, siapa kamu? Faqala, malaikat maut berkata, ana malakul mauti, aku adalah malaikat maut. Farta'iddat faraiduhu, kemudian bergetar faraidnya rajul tadi, laki-laki tadi. Faraid itu wahia allahmu bainal jambi wal katifi, yaitu daging yang ada di perut sampai ke kedua bahu. Jadi dari sini ini Pak, ke atas sampai ke bahu ini bergetar karena didatangi oleh malaikat maut. Faqala lahu malakul mauti, kemudian berkata kepada pemuda itu, siapa malaikat maut? Ma hadzal ladzi ara, ngapa aku melihat kau macam ini, bergetar begini, ketakutan? Ditanya oleh malaikat maut, qala khaufa minan nar, aku takut kalau mati masuk neraka. Karena datang dikira mau nyambut nyawanya, takut dia masuk neraka, ketakutan bergetar. Faqala lahu, kemudian malaikat maut berkata kepada pemuda itu, aktubu laka kalaman tanju bihi minan nar, maukah kamu akan aku tuliskan satu kalimat yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka? Ditanya oleh malaikat maut kepada pemuda tadi. Apa jawab pemuda tadi? Qala bala, ya mau. Fada'a bisahifatin, kemudian malaikat maut itu mengambil dengan satu kertas, wa kataba fiha bismillahirrahmanirrahim, dan malaikat maut menulis kalimat itu, yang ditulis adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hadihi, kemudian malaikat maut berkata, hadihi, ini adalah bara'atum minan nar, yang akan menjadi penyelamat kamu dari api neraka. Maksudnya apa di sini? Maksudnya pernah saya jelaskan sebelumnya, bismillah ini akan menjadi penyelamat kita dari api neraka Allah ketika kita dalam setiap aktivitas kita itu tidak melupakan bismillahirrahmanirrahim, kecuali 5 tempat yang pernah saya jelaskan itu. Pokoknya dalam segala hal, mau makan pakai bismillah, mau berangkat bismillah, segala hal, kecuali 5 perkara itu yang pernah saya jelaskan. Tetapkan bismillah itu, karena kullu mri'in dibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta'a wajdam. Jadi segala sesuatu yang tak diawali dengan bismillah maka dia akan sia-sia saja. Jadi pakai bismillah. Nah, ini faedah bismillah. Ini hadis. Wa sami'a rajulun arifun rajulan yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Pernah mendengar seorang laki-laki yang arif, bijaksana, terhadap seorang laki-laki yang sedang membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala, kemudian
Laki-laki arif tadi berkata, ismul habibi fi hadihi fakaifa ru'yatahu. Ini adalah kalimat cinta. Sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat cinta. Karena dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, maka itu disebut dengan kalimat cinta. Summa qala an-nasu, kemudian manusia berkata, yaquluna, mereka berkata semua, inna dunya ma'a malakil mauti la tusawi dhanikon. Sesungguhnya dunia ini beserta malaikat maut itu tidak bisa disamakan sama sekali. Dhanik itu artinya sepersen pun, secuil pun. Artinya beda antara dunia dengan malaikat maut. Aku berkata, anna dunya, sesungguhnya dunia itu bila malakil mauti la tusawi dhanikon li'annahu yusilul habibu ilal habibi. Sesungguhnya dunia itu tanpa malaikat maut itu tidak bisa disamakan sama sekali. Kenapa? Karena malaikat maut adalah makhluk yang bisa mengantarkan kita dari Habib kepada Habib, dari orang yang cinta kepada pencintanya. Kita dicintai oleh Allah, kita cinta kepada Allah. Maka penyampai antara kita yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, penyambungnya itu adalah malaikat maut. Karena malaikat maut itulah yang memisahkan kita dengan ruh kita, yang mematikan kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita harus mati. Jadi malaikat maut ini adalah penyambung antara kita dengan Allah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita pada bab ke-12 kita akan menjelaskan tentang musibah yang terjadi kepada orang yang telah meninggal dunia. Fi dzikril musibati 'alal mayyiti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.